Setelah kerangka sisi servernya sudah siap, maka tugas selanjutnya adalah melakukan persiapan untuk konfigurasi di bagian kliennya. Kita akan melakukan instalasi untuk client side. Seperti yang dijelaskan di awal video, Inertia menyediakan dukungan beberapa framework JavaScript yang modern dan masa kini, di antaranya ada React, Vue.js, dan Svelte. Pada kasus ini, saya ingin membuat single page application untuk Vue.js. Maka dari itu, kita melakukan instalasi sebuah dependencies. Nama dependensiesnya adalah Inertia.js, Inertia Vue. Install melalui npm. Pastikan kalian sudah mendownload Node.js-nya. Kalau sudah di-download Node.js-nya, maka kamu mendapatkan akses perintah npm di dalam terminal. npm ini singkatan dari Node Package Manager. Langsung saja buka git base-nya atau terminal. Sebelum saya melakukan install paket Inertia.js dan Inertia Vue.js, saya jalankan perintah npm install terlebih dahulu. Pastikan direktori aktifnya ada di dalam aplikasi Laravel-nya. Saya bisa langsung jalankan perintah ini. Nanti npm akan mendownload semua dependencies berdasarkan list package.json-nya. Jadi dia akan menginstal sesuai dengan catatan instalasi yang dituliskan, dan kalau sudah selesai maka akan ada folder Node Modules sebagai tempat paket yang sudah kita install. Pastikan internetnya stabil supaya tidak terjadi error. Jika sudah selesai seperti ini, baru jalankan npm install Inertia.js dan Inertia Vue. Kita bisa copy perintah ini, buka lagi terminalnya, kita paste perintah tersebut, dan langsung dijalankan. Seperti sebelumnya, npm akan mendownload dua paket ini. Versi untuk Inertia Vue-nya di versi 0.4.2. Ini adalah paket yang kita butuhkan. Saya lupa tidak menyertakan untuk Vue.js-nya. Kita juga harus menginstal Vue.js-nya. Jadi ketik lagi npm install Vue.js. Karena kita akan menggunakan Vue.js, maka kita akan install paket Vue-nya. Yang akan saya gunakan adalah Vue versi 2. Jadi ada 3 paket yang harus saya download. Kalian boleh download secara bersamaan atau terpisah seperti ini juga boleh. Yang penting 3 paket tersebut sudah diinstal. npm akan otomatis memasukkan paket tersebut ke dalam folder Node Modules dan mendaftarkan list paketnya ke dalam package.json. Berikut ini adalah daftar dependencies yang kita butuhkan. Setelah kita menginstal semua dependensiesnya, langkah yang kedua adalah melakukan inisialisasi sebuah aplikasi dengan melakukan perubahan di dalam file JavaScript-nya, yaitu di folder resource.js app.js. Kalian boleh buka file JavaScript-nya. Disinilah kita akan melakukan booting aplikasi untuk Inertia.js-nya. Yang saya lakukan di sini adalah mereferensikan kerangka client side-nya. Jadi kalian boleh copy paste salah satu kode yang ada di sini sesuai dengan dokumentasinya. Pilih bagian yang Vue.js. Karena saya gunakan versi 2, saya akan kopikan struktur JavaScript-nya. Kalau untuk yang di atas itu versi 3. Jadi silakan kalian copy dan paste di dalam file app.js-nya. Saya akan coba jelaskan satu persatu setelah halaman home-nya sudah berhasil dirender. Pokoknya kode ini akan memberitahu ke Inertia.js untuk memuat setiap komponen pages-nya berdasarkan nama halaman atau nama template yang dirender pada saat server Inertia rendering dijalankan. Template-nya itu disimpan di dalam folder pages, terus diikuti dengan nama halamannya. Karena saya memberikan nama home untuk rendering template-nya, maka template yang akan kita buat adalah home.vue. Jadi silakan buat folder pages di dalam folder JS, hurufnya besar sesuai dengan lokasi yang didaftarkan, folder pages, terus di dalamnya itu ada file baru untuk komponen template-nya, namanya home.vue, sesuai dengan rendering servernya. Jadi kalau kamu buat halaman berikutnya untuk yang about, maka di sini harus ada about.vue.
Kalau kalian buka home.view-nya, isinya sangat sederhana. Kalian boleh simpan template-nya di sini. Saya buat seperti biasa, ada template, ada style, dan ada bagian script. Seperti yang sudah kalian pelajari di bagian Vue CLI, komponen base untuk Vue.js-nya akan terdiri dari 3 bagian, template, styling, dan script untuk JavaScript-nya. Di dalam template-nya, saya hanya menampilkan heading 1, tulisannya Hello World. Kalau sudah dibuat template-nya, sudah kita referensikan juga aplikasinya dengan Vue.js, maka kamu sudah bisa menjalankan perintah berikutnya di dalam terminal. Jalankan perintah npm run dev. Perintah ini akan menjalankan building. Nanti kode kamu yang ditulis di dalam app.js-nya akan dibuild ke dalam folder public sebagai aset statik untuk JavaScript-nya. Begitupun untuk CSS-nya, seperti yang sudah kalian pelajari di dalam Laravel. Kerennya di sini, npm akan tahu kalau kode kamu butuh paket yang namanya Vue Template Compiler. Nanti secara otomatis npm langsung mendownloadnya untuk kamu. Jadi untuk yang belum selesai, ditunggu saja sampai downloadnya selesai. Di dalam package JSON-nya ada yang berubah, yaitu menambahkan paket Vue Template Compiler. Seperti yang sudah saya katakan tadi, npm akan memberitahu ke kita kalau paket itu adalah paket yang kita butuhkan. Pastikan tidak ada error dalam menjalankan perintah npm run dev-nya, karena kita langsung masuk ke tahap yang terakhir, bagaimana cara agar halaman home template-nya atau halaman renderingnya bisa dijalankan di dalam web browser. Seperti aplikasi pada umumnya, kamu bisa buat jalur web khusus untuk setiap rute aplikasinya, buat file routing di dalam folder route web.php. Di sini kalian boleh akses route-nya di metode get, URL-nya /home. Kalau ada /home, kita referensikan ke controller pages. Dia bentuknya kelas untuk menjalankan sebuah metode. Nama metodenya adalah index. Untuk penulisan Laravel versi 8 seperti ini, kita harus melakukan namespace untuk controllernya. Jadi kalian boleh copy namespace ini, kita impor di bagian routingnya. Kita impor menggunakan use app/http/controller/pages-controller. Jadi pastikan diimpor dulu namespace dari kelas controllernya. Kalau sudah seperti ini, servernya sudah oke, kliennya juga sudah kalian buat, maka buka terminalnya lagi, jalankan php artisan serve. Silakan akses Laravelnya di localhost 8000, buka browsernya, ketik localhost 8000, maka akan tampil halaman welcome dari aplikasi Laravelnya, dan jika user mengakses /home, apa yang akan tampil? Yang akan tampil adalah komponen pages dari Vue.js-nya, yaitu Hello World. Selamat, kamu berhasil menghubungkan Laravel server dengan Vue.js kliennya pakai bantuan adapter Inertia.js. Nah, dari sinilah kamu bisa buat beberapa halaman untuk templatenya terkait aplikasi. Kalian boleh buat di folder resource JS pages. Buat halamannya di sini sesuai dengan rendering template yang kamu jalankan. Kalau kamu lihat dan menekan Ctrl U di dalam keyboardnya, seperti yang sudah saya katakan di awal, sintak directive add inertia akan mengenerate sebuah elemen dengan div id app yang secara otomatis dirubah dalam bentuk HTML yang memiliki atribut data pages sebagai informasi komponen apa yang berhasil dirender.